Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Sampurasun. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan nama saya Wildan Mubarak Dan saya Muhammad Fajar Gustian. Kami dari Man 1 Tasikmalaya akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Implementasi Kaltara Literasi Kabupaten Tasikmalaya di antara dua identitas budaya, Tatar Sunda dan Kota Santri. Latar belakang masalah. Zaman ini, dunia tengah mengalami disrupsi dalam berbagai konsep kehidupan. Perubahan dan perkembangan secara besar-besaran pun terjadi pada beberapa sektor, terutama budaya. Budaya merupakan cipta karya dan karsa manusia yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Disrupsi yang terus berkembang dan didukung oleh globalisasi yang masih menuntut semua orang untuk tak hanya menjadi warga negara, tetapi menjadi warga dunia. Tentu, hal ini menjadi pengaruh yang sangat besar, utamanya pada poros budaya. Budaya Indonesia yang adiluhung mulai tergeser oleh budaya baru yang dibarengi dengan disrupsi dan globalisasi. Pergeseran budaya terjadi tidak hanya pada lingkup nasional, melainkan lingkup daerah, khususnya Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat dan berada di Tatar Sunda. Dengan begitu, mayoritas masyarakat Kabupaten Tasikmalaya berkebudayaan Sunda yang di dalamnya tertuang, yang di dalamnya kental dengan adat yang syarat dengan simbol atau pralambang. Hal ini sesuai dengan ajaran leluhur Sunda yang tertuang dalam naskah Sunda kuno seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karsian dan Amanat Galunggung. Selain itu, Kabupaten Tasikmalaya juga terkenal dengan istilah kota santri. Hal ini dicerminkan dari banyaknya lembaga pendidikan pondok pesantren yang menjadi tempat para santri untuk menuntut ilmu agama. Tentu, hal ini menjadikan Kabupaten Tasikmalaya memiliki sesi religiusitas yang tinggi karena corak budayanya dipengaruhi oleh budaya Islam. Lantas, apa problematika budaya yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dan apa penyebabnya? Problematika budaya yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya berkenaan dengan relasi budaya, yakni budaya lokal dan agama, Tatar Sunda dengan kota santri, yang tidak luput dari dinamika persoalan. Penyebabnya adalah sikap pragmatis dan keengganan mendalami substansi budaya dan juga pemahaman keagamaan yang formalis-formatif. Hal yang mendorong permasalahan ini adalah banyaknya praktisi budaya asing tentang agama dan agama yang menjauh dari budaya akibat ketidaksepahaman praktik masyarakat. Persoalan yang tidak kalah penting yaitu degradasi budaya yang terjadi di kaum mudanya. Seperti yang telah diketahui, banyak generasi muda yang justru memilih bangga dengan budaya barat daripada budaya sendiri, sehingga budaya di Kabupaten Tasikmalaya kini mulai kehilangan fungsinya sebagai identitas daerah, kebanggaan daerah, dan alat komunikasi daerah. Lalu, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Solusi dari permasalahan tersebut, solusi agar pengaruh dari dalam maupun dari luar dapat diambil sisi positifnya ialah dengan cara penyaringan budaya yang masuk serta pelestarian budaya bangsa, khususnya budaya Indonesia Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu upaya konkretisasinya ialah dengan cara implementasi cultural literasi dalam tatanan kehidupan keseharian. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk memotret dan menganalisis implementasi cultural literasi di Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai dua identitas kebudayaan, yaitu budaya Tatar Sunda dan budaya kota santri. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengembangan literasi budaya yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya? 2. Bagaimana identitas budaya Kabupaten Tasikmalaya sebagai bagian dari Tatar Sunda? 3. Bagaimana identitas budaya Kabupaten Tasikmalaya sebagai kota santri? 4. Bagaimana penerapan literasi budaya Kabupaten Tasikmalaya dalam dua identitas kebudayaan? Adapun teori yang kami gunakan adalah teori kompleksitas budaya Howell and Limbaugh, yang mana dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kebudayaan khusus dan kebudayaan tandingan. Kebudayaan khusus yaitu suatu unsur budaya yang terdapat di luar kebudayaan induk, seperti pola perilaku, pikiran, bahasa, dan pakaian. Sedangkan kebudayaan tandingan adalah akumulasi dari kebudayaan khusus yang bertentangan dengan kebudayaan induk. Metode penelitian. Pertama, metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi dan wawancara. 2. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, warga Kabupaten Tasikmalaya, dan lingkungan sekitar komplek perkantoran Kabupaten Tasikmalaya. Ketiga, teknis dan analisis data. 1. Wawancara. 2. Dokumen. Keempat, rencana analisis data. Rencana analisis data dapat dilakukan dengan cara
pengumpulan data, pengklarifikasian data, analisis konten, membandingkan data, menginterpretasikan data, dan diberi kesimpulan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.